risiko, sesuatu yang para planners tidak pernah harapkan dan yang saat ini mungkin belum terjadi, tapi di masa depan ada kemungkinan terjadi. Bagaimana solusinya? Bagaimana kita manajemen risiko? Ada banyak pilihan. Ya, nah bagaimana salah satu solusi adalah pembiayaan risiko. Nah, kata orang, kita harus punya asuransi. Nah, tapi asuransi mana sih yang cocok buat saya? Bagaimana cara memilihnya? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Cimewa Planner. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen risiko. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa walaupun kita telah jaga kesehatan, apakah kita bisa terbebas dari namanya risiko, ya misalnya sakit atau sejenisnya? Ternyata tidak. Kalau tidak, apa bentuk ikhtiar kita? Nah, kemudian pada video selanjutnya, kita juga telah membahas mengenai solusi pembiayaan risiko. Apabila terjadi risiko terus butuh biaya atau memberikan dampak kerugian finansial, maka apa saja solusinya? Ya, ternyata ada banyak solusi. Nah, namun apabila kita tidak bisa solusi dari aset yang kita miliki, atau tidak bisa memastikan orang-orang di sekitar kita itu bisa membantu membiayai risiko tersebut, maka satu-satunya jalan yang tersisa yang paling bijak adalah kita memilih perusahaan asuransi. Namun, bagaimana sih cara memilihnya? Kan asuransi banyak, betul ya? Oke, yuk kita simak salah satu solusi pembiayaan risiko, yaitu melalui perusahaan asuransi. Nah, untuk diketahui ada beberapa jenis asuransi. Nah, sebelum kita bahas jenis, kita akan membahas pembagian asuransi menurut pengelolaan dana. Itu ada dua, yaitu apa? Asuransi konvensional dan yang kedua adalah asuransi syariah. Otomatis dari namanya kita sudah tahu yang asuransi syariah adalah harus memenuhi kaidah syariat Islam. Sedangkan untuk konvensional itu tidak harus, tapi tentu harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu menurut pengelolaan dananya. Nah, pilihan yang mana otomatis disesuaikan dengan, ya salah satunya adalah keyakinan dari para planners. Oke, kita akan bahas pembagian asuransi jiwa dari sisi yang lainnya, yaitu ada dua, yaitu apa? Ada yang disebut dengan asuransi umum dan asuransi jiwa. Nah, asuransi umum adalah yang kita kenal dengan namanya asuransi kerugian. Ya, contohnya apa? Contohnya yang paling sering kita dengar adalah asuransi kendaraan bermotor, ya asuransi mobil, motor, atau asuransi misalnya kebakaran rumah atau gedung. Dan mungkin satu juga yang pernah atau mungkin jarang para planners dengar, tapi para dokter mungkin sering, yaitu namanya asuransi profesi. Ya, asuransi profesi ini melindungi tentang bagaimana pekerjaannya seorang profesional. Nah, terus yang kedua adalah asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa adalah asuransi yang melindungi subjeknya, orangnya. Nah, berbeda halnya dengan asuransi umum yang melindungi adalah ibaratnya benda mati atau artinya apa? Ya, barang-barang ataupun pekerjaan. Sedangkan asuransi jiwa adalah melindungi orangnya atau subjeknya. Nah, untuk asuransi jiwa ada 3 jenis asuransi jiwa yang paling sering dan harus dimiliki oleh para planners. Dan ini ada tahapannya. Ya, kita bisa lihat sebagai piramida asuransi jiwa. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk yang dasar yang paling bawah adalah asuransi kesehatan. Kenapa itu paling dasar? Ya, karena hampir banyak orang itu mengalami sakit dalam hidupnya, entah itu yang ringan, sedang ataupun berat. Ya, paling sering mungkin yang ringan. Nah, tapi kan tentu ketika sakit butuh biaya. Nah, kalau misalnya sakit ringan mungkin biayanya kecil, mungkin tidak terlalu masak. Tapi ketika sakitnya sedang atau berat, bagaimana solusi pembiayaan untuk sakit tersebut? Nah, otomatis butuh namanya asuransi kesehatan untuk masalah ini. Nah,
Kalau misalnya sudah memiliki asuransi kesehatan yang cukup ideal, maka kita bisa lanjut ke tahap kedua, yaitu asuransi kondisi kritis. Nah, asuransi kondisi kritis disebut juga sebagai asuransi pengganti penghasilan, yaitu ketika seseorang mengalami kondisi kritis, maka harus ada sejumlah uang santunan atau uang pertanggungan untuk menggantikan penghasilannya subjek ini atau si tertanggung. Kalau misalnya jumlahnya sudah sesuai dengan yang seharusnya, maka tahapan yang berikutnya adalah yang disebut dengan puncaknya adalah asuransi jiwa itu sendiri. Ya, asuransi jiwa berarti artinya apa? Asuransi ketika seseorang meninggal dunia, maka berapa sih banyak uang santunan atau pertanggungan yang akan diberikan pada ahli waris. Nah, jumlahnya otomatis disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk detail masing-masing asuransi ini akan dibahas di video khusus. Nah, ini adalah cara memilih asuransi jiwa. Ya, jadi asuransi jiwa yang bagi 3, asuransi kesehatan, kondisi kritis, dan asuransi jiwa itu sendiri. Nah, menurut para trainers butuh yang mana? Ya, nanti kita akan bahas lebih mendetail pada video selanjutnya. Nah, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain supaya mereka paham tentang edukasi pentingnya perlu manajemen risiko berupa pemilihan produk asuransi. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman para trainers tahu kapan video selanjutnya yang terkait tentang pembahasan masing-masing jenis asuransi jiwa ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.